Ketika rezeki itu seret, tertutup, apapun itu penyebabnya, lakukan saja cara-cara ampuh yang diajarkan para leluhur ini. Rezeki akan kembali terbuka dan kembali lancar. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sahabat sedulurku semua seger waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah atas kersaning Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saudaraku semua, rezeki itu apa? Rezeki artinya adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Asalnya dari bahasa Arab yaitu rizki. Dan rezeki kuwi tidak hanya berupa materi saja, berupa harta benda atau uang saja. Kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan itu juga salah satu bentuk rezeki juga. Dan sebelum kami bagikan bagaimana cara mengatasi rezeki yang seret bahkan tertutup, entah itu karena disalahi orang atau bukan, yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita harus tahu dulu aliran-aliran datangnya rezeki itu dari mana saja. Aliran kerezekian itu sumbernya ada 8. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Tuhan Maha Pemberi Rezeki. Yang kedua, rezeki karena usaha atau kerja kita. Yang ketiga, rezeki karena syukur. Yang keempat, rezeki tak terduga, rezeki kang ora kanyono-nyono atau rezeki nomplok. Yang kelima, rezeki karena memohon ampunan kepada Tuhan. Yang keenam, aliran rezeki buah dari pernikahan. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Dan yang kedelapan, rezeki dari bersedekah. Jadi, kalau kerezekian kita seret, berarti 8 aliran tadi ada yang bermasalah. Jika misalkan 4 aliran tadi sudah oke, sudah benar, tetapi ada 4 aliran rezeki yang lain kok belum kita maksimalkan, ya harus kita maksimalkan. Lantas bagaimana solusinya agar kerezekian yang tertutup, yang seret tidak menjadi seret, menjadi terbuka dan menjadi lancar? Yang pertama yaitu ndedonga atau berdoa. Memohon pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa memohon petunjuk agar dibukakan pintu rezeki. Caranya bagaimana? Ya, kita harus rajin berdoa, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan kita, rajin memohon kepada Tuhan agar selalu dibukakan pintu rezeki. Soalnya Tuhan itu Yang Maha Kuasa atas rezeki kita. Itulah kenapa kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus berusaha, harus bekerja semaksimal mungkin. Misalkan sudah kerja, sudah usaha, tapi kok usahanya sepi dan lain-lain, itu bagaimana? Ya, dalam bekerja kita harus membenahi, dalam usaha kita harus menguasai ilmunya, kuasai ilmu dan triknya bagaimana yang benar. Kerja yang rajin,
usaha yang jujur, memberikan pelayanan yang baik. Lah kalau sudah dikerjani atau disalahi orang, rezekinya diguna-guna orang, bagaimana caranya? Ya harus ditirakati, diikhtiari, harus dinetralkan. Contohnya seperti dipuasani, dibancai atau dirituali. Kalau dalam Islamnya ya seperti diruqyah, dibacakan doa manakib, dibacakan sholawat nurdzat pada 4 potong bambu kuning, lalu ditanam di 4 penjuru tempat usaha atau rumah, atau berdoa semampunya, seyakin-yakinnya sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa tadi ditiupkan pada media garam atau pada air dan berikutnya ditebar di tempat usaha atau rumah. Itu beberapa contoh mengatasi ketika ada yang main guna-guna atau nyalahi kerezekian pada rumah atau tempat usaha kita. Yang ketiga, yaitu kita harus syukur, memuji kepada Tuhan, berterima kasih kepada yang memberi rezeki. Segala bentuk rezeki yang sudah kita terima ini kan kudu disyukuri, supaya kita itu ditambah rezekinya. Soalnya kalau kita nggak syukur, ya bisa kena kesialan, rezeki jadi seret, dan tambah seret lagi. Dan contoh mensyukuri rezeki itu bagaimana? Contoh mensyukuri hidup itu bagaimana? Ya contohnya seperti puasa hari kelahiran kita atau puasa weton. Atau seperti kalau dalam Islam itu puasa Senin Kemis, itu juga sangat berdampak besar untuk kerezekian, karena itu semua adalah wujud rasa syukur kita kepada yang memberi rezeki, kepada yang memberi hidup. Yang keempat, yaitu mendoakan kelancaran rezeki orang lain. Dan juga banyak-banyak membantu, menolong orang lain semampu dan seikhlas kita. Entah itu menolong dalam bentuk pikiran kita, tenaga, maupun secara materi. Karena apa? Ini bisa mengundang rezeki yang tidak terduga atau yang biasa disebut dengan rezeki nomplok. Berikutnya yang kelima, banyak-banyak memohon ampunan, ngakeh-ngakehake, tobat njaluk pangapura kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Kita ini kan manusia yang pasti tidak luput dari salah dan dosa. Jadi ya sudah seharusnya kita memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dalam Islamnya ya banyak-banyak beristighfar. Karena apa? Karena dengan memohon ampunan itu juga bisa membuka pintu-pintu kerezekian dan melancarkan rezeki kita yang tertutup, yang seret. Yang keenam, perbaiki hubungan dengan orang tua, pasangan, istri atau suami kita. Karena jika kita bermasalah dengan kedua orang tua, terutama ibu kita, juga bermasalah antara istri atau suami, itu juga sangat berdampak sekali pada kerezekian kita. Ibu adalah pepunden kita yang kerelaan hatinya sangat berdampak besar bagi kehidupan kita. Dan pasangan kita atau pernikahan itu juga termasuk sumber kerezekian. Dan dengan kita memperbaiki kualitas hubungan kepada kedua orang tua, terutama ibu, juga kualitas hubungan dengan pasangan, nanti dengan sendirinya kualitas rezeki kita juga bakal baik
juga bakalan lancar tidak seret. Yang ketujuh, memenuhi hak anak. Ini bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kita harus netepi hak anak kita, nafkah, sandang pangan lan papan, dan juga pendidikan atau kasih sayang. Kalau kita kok lepas tanggung jawab dan tidak memenuhi hak anak kita, apalagi tidak memberikan bentuk wujud nyata kasih sayang, ini bakalan berakibat buruk bagi kerejekian. Dan dengan kita menetapi hak anak dan memberikan kasih sayang yang baik, maka kerejekian kita akan semakin terbuka, kerejekian kita akan semakin lancar, tidak seret. Yang kedelapan, sedekah. Dengan kita rajin bersedekah, rejeki kita bakal semakin bertambah. Balak dan kesialan-kesialan hidup juga tidak akan menimpa kita seperti seret rejeki. Itulah kehebatan dari sedekah. Tidak ada fakta yang membuktikan kalau orang-orang yang suka bersedekah itu rezekinya seret dan susah. Makanya para leluhur kita dahulu itu seringkali menasehati kita, ngakeh-ngakehake sedekah, dimen rezekimu malimpah-limpah, tur uripmu berkah. Itu bentuk nasihatnya. Jadi kita harus memperbanyak sedekah supaya rezeki kita melimpah dan hidup kita berkah atau bertambah kebaikan-kebaikannya. Dan nyatanya anjuran untuk bersedekah itu di semua agama manapun juga mengajarkan dan menganjurkan. Dengan bersedekah, pintu kerejekian kita akan semakin terbuka, tidak lagi seret dan akan menjadi lancar. Sahabat sedulurku semua, itulah tadi cara mengatasi rejeki yang seret, rejeki yang tertutup agar menjadi lancar. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, sumonggo silahkan panjenengan tulis saja pada komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.